وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. فتعهد معاكف كالأذن والإبط والسرة والموت ومحل شق, maka disunnahkan di dalam mandi itu seterusnya menjaga lipatan-lipatan badan seperti telinga, wal-ibti dan ketiak, dan pusar dan sudut pojok mata, wa mahalli syakin dan tempat pecahan-pecahan badan, wa ta'ahudu usuli sya'rin dan memperhatikan akar-akar rambut, summa ghaslu kemudian membasuh kepala, bil ifadati dengan menuangkan air, ba'da takhlilihi sesudah menyelak-nyelak kepala, yakni rambut kepala. In kana alaihi sya'run, jika ada atasnya yaitu rambut. Wala tayamuna fihi li ghairi aqta'an, dan tidak ada mendahulukan kanan pada membasuh menyiram kepala bagi selain orang yang buntung tangannya. Summa ghuslu syaqqi aymana, kemudian membasuh lambung yang kanan. Summa aisara, kemudian lambung yang kiri. Wa dzalika lima tasiluhu yaduhu min badani, yang demikian itu wadal pun dan menggosok-gosok badan. Lima tasiluhu yaduhu min badanihi, bagi apa yang sampai akan dia oleh tangannya daripada badannya. Khurujan min khilafi man aujabahu, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan oleh ulama akan menggosok-gosok badan. Wa taslisun li ghasli jami'il badani, watalki watasmiyati wadzikri aqibahu, dan menigak-kalikan bagi membasuh seluruh badan dan menggosok-gosok dan membaca bismillah dan zikir sesudah mandi. Wa yahsulu fi raqidin bitaharruki jami'il badani salasan, dan hasil oleh mentigak-kalikan pada air yang tenang tidak mengalir dengan menggoyang-goyangkan, menggerak-gerakkan seluruh badannya padahal 3 kali. Wa illam yanqul qadamaihi ila mawdinin akhar 'ala al-awjah, sekalipun tidak memindahkan ia akan 2 telapak kakinya ke tempat yang lain, 'ala al-awjahi, atas kaul yang muhtamad. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pada malam hari ini masih berbicara tentang sunnah-sunnah dalam mandi, baik mandi wajib seperti habis bersetubuh maupun mandi sunat seperti mandi Jumat atau mandi hari raya. Sebagaimana dijelaskan pertemuan yang lalu, bahwa sunnah mandi ada 3. Yang pertama sunnah sebelum mandi, yang kedua sunnah ketika mandi, yang ketiga sunnah sesudah mandi. Dari 3 ini ulama menuliskan isinya ada 28 kesunatan yang harus dikerjakan oleh kita ketika mandi. Dan ini salah satu
keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada aturan secakap ini pada ajaran manapun. Boleh tanya kepada saudara kita yang agamanya Hindu, begitu juga yang Buddha, Yahudi, Kristen Katolik, Protestan, Ortodok, tidak ada. Bagaimana aturan sesudah mandi, habis bersetubuh ini ngapain? Boleh tanya sama yang Kristen di Injilnya. Apakah Injil Perjanjian Lama dari mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan di pasal berapa ayat berapa aturan mandi? Boleh tanya kepada saudara kita. Begitu juga Injil Perjanjian Baru. Apakah itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Cek bagaimana tata tertib kehidupan. Inilah keluhuran. Kalau kita nggak mau amalin, siapa yang mau mengamalkan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini mandi ditata. Jadi sudahlah kita mandi itu pertamanya membaca bismillah dan seterusnya udah kemarin, bersihin bercak-bercak sampai wudu. Terus apalagi aturan ini selesai kita wudu sebelum mandi. Kemarin udah wudu kita nggak pulang. Lalu sebelum mandi nih kita harus menjaga betul lipatan-lipatan daripada kita punya badan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wa karramallahu wajhah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dengan hadis yang sahih. Imam Ali bin Abi Thalib mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yasilhal ma' fa'alallahu bihi kida wa kida minan nar." Siapa saja orang yang mandi habis bersetubuh, habis men, lalu ketinggalan satu helai aja rambut, tidak kena air, maka nantinya hukumannya di neraka begini, siksaannya begini, di neraka. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau juga ini yang arah Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin ini bercerita, ada orang sesudah dikubur, di dalam kubur, ketika sudah dikubur 3 hari sesudah penguburan dimimpi oleh temannya. Ditanya, "Ma fa'alallahu bikum?" Diperlakukan apa oleh Allah Anda di alam kubur? "Ya Rabbana, tiap hari saya digigitin mulu. Anjing lah, babi lah, tiap hari di alam kubur." Karena kubur itu bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin nar. Nanti kita dikubur kalau meninggal. Tapi sebab semuanya tidak ada yang nggak meninggal. Boleh kita tanya nih yang pakai masker nih, kira-kira bakal mati nggak? Hah? Mati. Yang nggak pakai masker mati juga, sama aja. Bakal mati juga kita ini. Itu ditanya, kenapa Anda begitu? Ada satu sisi badan kami waktu mandi junub yang tidak kena air, imbasnya sholat dasar, perasaan saya sujud sampai jidat kita hitam, tidak ada nilai. Wong belum mati di mata agama.
Duduk di masjid jadi dosa, gua masih junub. Saya tidak tahu itu. Tuh repotnya kalau mandi tidak paham. Oleh karena itu sesudah wudu, hal yang disunatkan adalah fata'ahudu ma'atifah. Kita harus memperhatikan lipatan-lipatan badan. Telinga jangan sampai nggak kena air. Ketek kita siram-siram nggak kena yang ininya. Dasar uang yang wajib dalam mandi, dua yang udah lewat itu, satu niat, dua seluruh badan harus kena air. Ini rada repot kalau enggak kena ketek, pusar yang bodong tuh, pusar itu jangan sampai nggak kena air. Yang orang tua kita dulu, kalau orang tidurnya ngompol dikasih capung dah, begitu enggak? Tuh orang dulu menjawab, tuh orang dulu nih apa kita? Ini biar nggak ngompol. Itu pusar jangan sampai nggak kena air. Pojok mata, apalagi tadi tidur sama bini langsung tidur, kan mohon maaf belean, enggak kebuang ini belek waktu mandi, ketutup belek, lah nggak kena air. Itu mandinya dasar, dijaga betul. Mohon maaf bahasa yang kasar dan digunakan, bol kalau kan kelihatan, itu dijaga, jangan sampai nggak kena air. Perempuan kita udah maklumi wataknya dua, kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Itu yang waktu nongkrong kelihatan kudu kena air. Ini harus diperhatikan betul, ngeri. Termasuk pecahan-pecahan badan, kadang kakinya pada pecah-pecah. Tadinya kapalan, alamat kaya raya. Kapalan ya kan? Nih, lama-lama pecah kaki. Oh iya pembelekan, ya udah pembelekan dah. Tuh dijaga tuh pembelekan tuh. Jangan sampai kena air. Tadinya siram pembelekan, ini perlu kena air karena masuk bagian luar badan. Termasuk rambut. Jangan sampai kena akarnya, luarnya doang. Ini biasanya perempuan. Karena beda antara laki dan perempuan itu zaman dulu cirinya gampang. Laki-laki rambutnya pendek tapi akalnya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Pokoknya rumusnya dua. Senang nangis, sedih nangis. Perempuan lihat waktu nikah, nangis tuh kenapa dia? Senang. Waktu dia pisah sama lakinya nangis. Nangis itu rumusnya. Rumusnya begitu. Rumus. Nah ini dia rambut nih, digelung, dikepang rambutnya. Ini kalau nggak masuk ke dalam-dalamnya, ini bisa dasar. Jadi harus dijaga. Termasuk mohon maaf nih tengkuk ininya nih, kan mandinya nongkrong. Kalau nggak kena air ininya, keluar air. Jadi harus dijaga betul mandi. Bukan sembarangan asal mandi doang, ditata dan diatur dengan baik. Wah kalau ngomong cerita mandi, tidak ada kehidupan yang romantis selain kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mandi sebab berdua. Kata Siti Aisyah, dongeng, Nabi itu mandinya sama bininya, dia bilang sama bininya, padahal maksudnya sama dirinya, kan dirinya dia bininya, sama bininya mandi sebab betul, gantian, Bayu, ntar bininya lagi, ya Allah, jangan. Yang menjadi pertanyaan, kita udah pernah belum tuh begitu sama bini mandi?
Ini yang saya tanya nih masjid nih, udah pernah belum? Oh ya Rabbana ya Karim. Mungkin ini rahasianya Allah kasih panjang umur sehat badan. Kita belum ngamalin yang ini. Gitu. Dah habis pulang aja nih, ajak bininya, mandi. Lu gila. Sabar. Emang begitu ngamalin ajaran agama itu pasti dituduh gila. Kalau ngamalin, ini Nabi yang nyuruh bareng. Ya Allah, kayak begitu. Mandi. Cobain biar pernah. Begitu. Masalahnya gimana mau pernah? Bini belum punya. Waduh, ini bingung saya menceritakan. Bingung. Saya nggak mau nutup-nutupin berita yang saya dapat. 2021 bujangan ditembak mati. Catat itu. 2021 bujangan 2 bulan lagi. Pikirin. Begitu juga berita yang saya dengar, orang berkeluarga kalau ditembak mati. Enggak bujangan doang. Jadi ini harus dijaga. Udah rapi, lipatan-lipatan aman. Habis nih, sunah mandi nih. Habis, yang sebelum mandi siap. Kita ngomongin bagian kedua, mandi sunat ketika pelaksanaan mandi. Itu kan pembukaan.